Senayan Jakarta, dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bung Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya mungkin saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan 10 pemain. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, ya, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi, sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat. Posisi dari Jordi Amat digantikan oleh Rizky Ridho dan akan berpasangan dengan Elkan Bagot. Ya, kita lihat itu dua kapten kesebelasan, Sami Makualam yang semakin matang dan juga tentunya Azam. Dan kita akan melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 atau 4-5-1 menguasai lini tengah? Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka akan kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah, dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk 5 gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini. Formasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan sayap-sayap Indonesia. Ya, tentunya harus lebih tenang Indonesia, dan juga gol cepat tentunya akan membuat pertandingan lebih mudah. Coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Marco kali ini pemirsa, sebuah peluang Sandi Ramdhani, masih Sandi Ramdhani masuk kotak penalti. Sandi Ramdhani, dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik oleh Sandi. Bola kali ini, mengenai, kita lihat masuk gol Dimas Derajat. Hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa mencetakkan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar ya. Melakukan umpan ke tiang. Ini yang kita butuhkan. Berhasil mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama di Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Penalti, jelas penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam, Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya betul sekali sebuah dilakukan. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah, Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif disebut oleh Witan Sulaiman. Sangat cepat Witan, masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kabuaya shooting dan gol. Oleh Cisadil membawa bola, angkat langsung ke gol. Dimas Derajat 5-0. Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf. Sungguh indah malam ini, kita lihat sangat cantik Dimas Derajat Bung Maruf. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektivitas. Arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan, langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat, ada Dimas shooting langsung dan gol Dimas Derajat.
Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur, Bung Maruf, Dimas Derajat. Ya, di SEA Games 1989 sangat luar biasa, kerja keras, kecerdikan. Belum menit panjang nampaknya wasit. Dan wasit Dian Haidari dari Iran baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei. Starting awal di pertandingan ini, karena di pertandingan pertama atau di leg pertama 3 pemain ini sudah bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di penjelasan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Wesley Witagaluk. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Rifai maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi yang lebih rapi, dan di tengah tanpa Barcelona. Kini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini lakukan buaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Wolf berdiri bebas. Sandi, Ini dia. gol pertama dari pertandingan kedua di timnas Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat Proses indah. iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang seperti sekelas Ricky maupun Ramarianto sebagai jantung permainan kita. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manis dari Rahmat Irianto kepada Sandi Wolf. Namun belum ada tayangan ulang. Kita hanya mengira-ngira saja tadi apa yang telah dilakukan para pemain Indonesia. Yang pasti Indonesia telah unggul. Nah, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambua yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandi Wolf dan cutback kepada Hoki Caraka. Mudah saja patah serangan dari Brunei Darussalam. Witan Sulaiman ke kanan. Ada Egy, kehilangan bola Egy. Jika ini terjadi melawan Jepang itu sangat berbahaya, Bung Wesley. Anda bicara Piala Asia nih. Iya, di Piala Asia, Bung Wesley. Bagaimana sesuatu kesalahan yang dilakukan Egy Maulana itu dilakukan pada saat leg pertama melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kesalahan Egy membuat Brunei melakukan serangan balik yang sangat cepat. Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia juga menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina. Rudin tadi menerima bola dari Sandi Wolf. Rahmat Irianto umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shooting dan Tuhan. Kembali ke Egy Maulana Fikri pada Sandi Wolf, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Sen Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Pinarian, gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing yang posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik. Begitu ada serangan balik dan bola-bola jauh, dia bisa membaca arah datangnya bola. Sebuah gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Bola pantun. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Kontrol yang baik dari Sandi Wolf. Ada Egy lagi di tengah dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macan, manis dan cantik, benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam.
dalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Ini seperti bawang yang kita iris-iris Ya, ini. sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama, dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan langsung dari Stadion Hasan Al-Bolkiah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Inilah round pertama, leg kedua. Di leg pertama sudah kita ketahui Indonesia unggul 6-0, dan di leg kedua ini di babak pertama kita unggul 3-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung pada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti. Sudah pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Wajar ya Bung Adi, penalti yang diberikan, dan umpan tarik yang stembol yang bagus sekali dari Egy membuat pertahanan yang harus berhasil. Siapa yang akan melakukan tendangan penalti, nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan. Oh jelas, Ya, kakinya ditahan ya. oleh Yura Indra Putra terhadap Witan Sulaiman. Tidak ampun tadi dari wasit Ahmad Faisal Al-Ali Jordania untuk menghadiahi Indonesia sebuah penalti, dan nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Dan berani sebagai satu eksekutor rutin langganan dari tim Indonesia dengan Sintayong. Meskipun kita punya beberapa banyak eksekutor penalti, tapi begitulah bagaimana melakukan eksekusinya, dan kaki kiri andalanya di awal-awal babak kedua ini, serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Pada Witan lakukan konsentrasi yang sangat kuat, kita lihat, dan lakukan sudah masuk pemirsa, membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan, termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini Bung Hadi, dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah, tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper Spaso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani, umpan langsung berbahaya tadi, di sudut saja kita lihat. Ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky, dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho akan gaya bermain ketika ada Sandy Rose maupun dengan ada Asnawi, tapi cara kita bermain menggiring bola masuk ke kotak penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru, dan saya menunggu gol penalti. Oh, umpan cepat terlepas, kita lihat Rizky, dan gol! Ramadan Sananta 6-0. Sebuah apakah offside? Ya, jadi Gol 6-0. Gol Ya. Ganda Indonesia, atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibobol ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Cok saja kita lihat, Bung Wesley. Gol menarik. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara Indonesia melawan